Halo guys, tapi di sini mungkin lumayan familiar ya tempatnya buat penonton lama, penonton setia karena ini sebenarnya studio lama yang sekarang saya jadiin buat tempat tinggal karena udah pindah ke studio yang baru. Kenapa saya balik lagi syuting di studio yang lama? Bukan karena studio yang baru nggak kepake lagi, nggak kebayar, tapi di sini ada satu kesempatan unik dari Indosat Gig, dari Indosat Ooredoo gitu. Mereka ngasih saya kesempatan buat nyobain internet yang kecepatannya kenceng banget. 1 gigabit per second. 1 gigabit ya, bukan gigabyte. Jadi biasa kalau buat iklan internet gitu pasti orang selalu nyebutnya gigabit. Itu 1/8 byte. Jadi misalnya 1 megabyte itu ya berarti 8 megabit. Atau sebaliknya, kalau misalnya 1 megabit artinya mungkin sekitar 100-an megabyte. Tadi gue bilangnya byte atau bit ya? Pokoknya dibagi 8 aja, antara bit mau ke byte itu dibagi 8 aja. Jadi 1 gigabit per second itu sekitar 120 megabyte per second, itu kenceng banget. Dan kalau misalnya kita bandingin sama kecepatan internet yang biasanya saya pakai, mungkin Indosat Gig tahu ya, bisa kontak saya pengen nawarin yang 1 gigabit ini karena mereka tahu kalau saya biasanya pakai yang 50 megabit per second. Jadi mereka kontak saya, Mas David pakai yang 50 megabit ya? Mau yang 1 gigabit nggak? Itu 20 kali lipat lebih kenceng loh. Dan dikasihnya gratis. Tapi selama 3 bulan aja, habis itu baik lagi dan saya bayar lagi. Jadi ya lumayan lah bisa nyobain yang katanya kecepatan internet impian. Jadi di sini tanpa batasan kuota, kecepatan selalu up to karena nggak mungkin bisa maksimal 1 gigabit per second terus, bahkan bisa nyentuh ini aja saya agak kurang yakin. Dan ini katanya kecepatan internet impian yang harganya harus kita telepon dulu biar tahu. Biasanya kan kalau kayak gini kita udah tahu nih harganya udah fix semua, tapi mungkin saking mahalnya kita harus telepon kali ya, dan mereka kasih saya gratis biar saya nggak kasih tahu harganya. Jadi buat yang penasaran, bisa langsung telepon mereka aja. Ya, kalau Anda memang pengen yang 1 gigabit. Kalau nggak, di sini ada yang 20 megabit, ada yang 30, 50, dan 100. Dan buat pengguna IM3, katanya ada diskon khusus up to 200.000. Buat detailnya ada link di bawah aja lah ceknya. Jadi sekarang kita fokusnya lebih ke nyobain kecepatan 1 gigabit aja. Buat apa gitu? Soalnya selama saya pakai yang 50 megabit aja, saya ngerasa udah cukup banget buat ngupload video YouTube, buat nonton Netflix, 4K, buat main TikTok, Instagram, apapun lah. Rasanya udah lancar banget. Kirim file ke Google Drive, terus download file dari Google Drive atau Telegram, semuanya udah lancar banget. Jadi 1 gigabit itu buat apa, kita bakal lihat di video ini. Di sini saya pakainya Asus StudioBook Pro X ya, soalnya biar nggak dibilang, Bang itu laptopnya nggak mampu tuh, kok pakai laptop cupu buat internet yang kenceng. Jadi kita pakainya laptop Asus yang harganya 88 juta. Oke, sekarang kita coba speed test. Nih kok ke PT Parsauran Global Data Trans kita pakai yang Indosat M2 aja. Ini sih nggak enaknya syuting di rumah ada suara-suara tetangga lagi ngebor gitu. Yaudah pokoknya nggak kepotong internetnya, kita nggak masalah. Ini pingnya dapat 4 loh. Terus downloadnya 400. Tapi ini nggak sampai 1 giga ya, mungkin karena kita pakainya speed wireless. Ini juga tadi nurun ke 300, terus naik lagi ke 350. Ini sebenarnya udah kenceng banget sih. Nggak ada yang bakal bilang kalau ini speed yang jelek, speed yang cupu. Ini bahkan 500. 500 uploadnya, wow. Oke, terus turun ke 400. Cuma pas saya baca-baca sebelum bikin video ini, memang kalau kita mau maksimal banget speed yang kita dapetin kayak yang ditawarin oleh providernya, kalau udah sekenceng ini, kita harus pakai koneksi kabel atau pakai kabel RJ45 yang Ethernet gitu. Makanya saya juga sekalian pakai laptop yang Studio One ini karena laptop ZenBook saya udah nggak ada itu lagi, dan kalau mau beli adapternya agak males. Jadi kita pakai laptop yang ada di gudang aja. Dan pas kita pakai HP juga mungkin nggak bakal sekenceng itu ya. Di sini kita pakainya Samsung Galaxy S20 Plus. Di sini dia speednya, oke. Ya, oke. Di bawah 100. 80. Ini buat TikTok, upload TikTok 4K pun kenceng banget ya. Atau nonton TikTok 4K kalau ada. Cuma di sini, gila. 300. Cuma ini masih jauh banget dari yang dijanjiin, yaitu 1 gigabit per second. Ini masih sepertiga doang, makanya kita bakal pakai kabel Ethernet, kabel LAN.
masukin ke port RJ45. Sini nama portnya orang sering banyak ngomongnya beda-beda ya. Ini resminya sih namanya RJ45, tapi ngomong ke port LAN, port Ethernet sama aja. Buat yang bilang, "Bang, itu Android jelek banget, Bang. Coba pakai..." Berisik banget. Ini entah lagi ngebor apaan dah. Di sini kita pakai iPhone aja. Oke. Udah kayak ada balapan F1 di atas. Sini mana Indosat M2 biar yang paling optimalnya. Ini kok keter. Oh, masih LTE. Wah. 26 millisecond nih mas, speed yang sedih banget sih. Ini padahal speed yang biasa loh, kayak speed cellular gitu. Tapi di video ini kok rasanya jadi remahan doang jadinya. 5 megabit doang loh. Padahal 5 megabit itu buat main game itu udah sangat-sangat cukup. Kalau main game itu yang penting ping daripada speednya. Buat yang belum tahu ping itu apa, jadi semakin sedikit ping, semakin responsif lah. Kayak kita masukin input ke gamenya dan respon gamenya secepat apa. Misalnya pingnya udah di atas 100 itu, gamenya udah nggak bisa dimainin lagi. Oke, sekarang kita speed test pakai iPhone. Oke, sip. Ini speed dari si iPhone. Kalau dia ke connect, oh langsung 6 millisecond doang. Jadi walaupun speednya enggak, ini malah lebih sedih dari Samsung ya. Ini mungkin pengguna iPhone agak sedih lihatnya. Entah karena memang speednya lagi kurang optimal buat iPhone atau buat HP, tapi ini jelas jauh dari yang dijanjiin sih. Karena ini wireless. Sekarang kita bakal lihat kalau misalnya kita pakai kabel. Jadi ini yang bikin saya mikir kalau ya Indosat ngasihnya full aja, cuma HP kita bisa nangkep nggak, routernya bisa pancarin nggak, atau suasananya lagi gimana. Tapi kalau pakai kabel yang kayak gitu-gitu bisa diminimalin. Sekarang kita udah pakai kabel, di sini juga iconnya udah keganti, dia koneksinya pakai kabel. Pingnya 2 loh, setengah, dan speednya langsung kayak gitu, 800-700. Bukan satu. Wah, kok turun terus? Oke, 600, 700, kita coba sekali lagi kali. 750 naik. Habis ini kita coba upload deh speed kenceng ini 800 megabit per detik. Itu kalau diibaratin ngupload video 1 giga itu cuma butuh waktu nggak sampai 15 detik. Kalau di 50 megabit sih kita biasanya ngupload paling 10 menit gitu ya. Itu pun udah kenceng banget ngupload video 1 giga 15 menit. Ini 10 detik. Oke, kita coba tes sekali lagi aja. Jadi benar-benar ngeliat ya berkali-kali. Pingnya 2. Oke. Jadi buat yang main sama orang yang pingnya 20 mungkin dibilang nge-cheat kali ya, karena nembaknya duluan gitu. Karena pingnya 2. Ini naik loh. Downloadnya 800, 900. Oke, ini baru. Terus uploadnya juga mau ke 900. Kalau dibayangin mungkin pas saya SMA dulu kayak ping 2 terus download 900, nih kebalik. Dulu ping saya itu 900 terus downloadnya itu 2. Jadi sekarang keadaan udah berbalik kalau bisa bayar. Cuma ya nggak bayar juga sih. Tapi 3 bulan lah, aduh kayak nggak rela gitu lah. 50 lagi. Oke lah. Sekarang kita coba upload video yang waktu itu buat ngupgrade editing rig yang Iqbal minta monitor itu filenya ukurannya 2,67 GB. Sekarang kita coba upload videonya, durasinya 21 menit. Kecepatan uploadnya berapa lama di YouTube? Oke, jadi 49 detik, 11%, 12%, 16, 20. Dia nurun terus, tadi 50 dia langsung loncat ke 30 detik, 32. Kita mungkin nunggu kayak ke WC bentar, balik udah ke-upload kali video 2,67 GB-nya. Atau pas saya ngomong-ngomong kayak gini pun mungkin dia udah ke-upload duluan. Kalau di 50 megabit sih mungkin dia 20 menitan ngupload yang kayak gini. Cuma kalau ini dia bisa di bawah 1 menit. Jadi speed yang kenceng itu saya cuma kepikirannya buat upload sama download kayak gini sih. Kalau misalnya buat pemakaian sehari-hari kayak Netflix yang Indosat Geek katanya ngomong-ngomong, orang Indosatnya bilang kalau Netflix itu mereka jadi operator yang paling stabil. Kalau buat yang jaringan fiber kayak gini, Indosat Geek semuanya 100% pakai jaringan fiber. Baru semenit tiba-tiba udah kelar aja. Dan sekarang saya nggak tahu mau ngapain. Biasanya waktu ngupload itu saya pakainya buat yang ngopi bentar, narik nafas bentar, tapi ini tiba-tiba udah kelar. Sekarang kita bakal coba download COD Modern Warfare yang
ukurannya 125 GB. Oke, di sini langsung kelihatan. Nah, ini lebih real nih speednya. Jadi, kalau tadi kan dia pakainya megabit. Di sini dia ketulisnya megabyte. Dan dia 36, naik terus 37, 38. Ini kalau wow, 39 megabyte, 40 megabyte. Ngarepnya sih bisa sampai 100 ya, atau minimal 50. Dia kalau Battle.net dia dapetnya 36-37 megabyte per second. Ini mungkin dari Battle.net-nya ya. Soalnya tempat kita download itu juga pengaruhin. Contohnya kayak di studio yang baru itu kita pakainya bukan Indosat Gig, tapi pakainya yang lain karena di monopoli. Padahal waktu itu udah nanya ada Indosat Gig atau enggak. Tapi karena dia di monopoli, jadi ya cuma ada itu pilihannya 50 megabit per second. Sebenarnya nggak masalah, tapi pas kami mau download Nvidia GeForce Experience 10 kilobyte doang kalau nggak salah ya Bang. Dan itu lambat banget, jadi saya bawa PC-nya atau laptopnya ke sini dan langsung kencang lagi, atau ubah AS atau apa gitu, pakai VPN langsung bisa ngebut lagi. Jadi kadang ada masalah di tempat kita download, cuma 40 megabyte per second itu nggak bisa dibilang lambat sih. 40 megabyte kencang banget, makanya. Tapi di video ini rasanya kok lambat banget ya. Nggak pernah puas ya. Sip, sekarang kita coba The Witcher. Ini game di Steam, ukurannya 50 GB, 49,87 GB. Kalau secara teori sih kalau dia full speed, berarti 120 MB per second. Buat dapat 1 GB-nya itu dia butuh 8 detik. Berarti 8 detik kayak 50, 400 detik itu artinya sekitar 6 menit doang. Download game 50 GB. Ini masih compiling sih. Jadi tunggu bentar, kita lihat kira-kira estimasi waktunya berapa. Soalnya di Steam ada kasih kayak gituan. Dulu kita tinggal tidur 2 hari kali. Download kayak gini. Download GTA 5, inget banget. Tinggal tidur 2 hari kalau nggak salah. Di PS gitu. Kabel kayak gini juga bisa kita colok ke PS dan apapun yang ada gini sih. Jadi kalau misalnya PS kita misalnya download yang game dari PSN, itu bisa langsung juga. Wow, ini oke. Ini dapatnya 73, 79, 83, 86. Oke, 89 loh. Full loh ini. Enggak, hampir full, tapi 90. 90 itu 720 megabit. 90. Berarti kita 92, 95, 100 nggak nih? 98, 9, please. Oke. Saya udah bisa menutup video ini dengan tenang. Download Steam di 100, terharu lihatnya 104 MB per second, 105, 107, hampir full loh ini. Tadi kita kan teorinya 100, 120. Ini 108 loh. Gila. Wow, udah ke download 7 GB. Gila. Ini time remaining-nya 6,5 menit. Wah, oke. Oke, sekarang kita habis nih, nggak ada yang bisa ini deh. Udah ini, internet nih udah kayak audio. Kalau misalnya kita udah dapet yang kenceng, terus kita dapetin yang di bawahnya rasanya kok jelek sih. Walaupun misalnya kita downloadnya 20 MB per detik aja mungkin kok lambat sih. Kok headset 10 juta jelek sih setelah denger yang 100 juta. Oke lah, sekarang kita coba download Netflix aja. Sekarang kita karena Steam itu lumayan makan bandwidth kalau pas lagi download. Sekarang kita coba download HiQ. Ini ada HD dan kita bisa download. Coba kita kalau download seberapa kenceng? Apakah langsung birunya full gitu? Soalnya Netflix itu lumayan rewel juga kalau di download. Oh, enggak deh. Kirain langsung biru gitu, langsung kelar. Enggak, ini berarti Netflix-nya. Ini udah coba Steam tadi kenceng, apapun yang lambat salah mereka gitu, bukan salah internetnya. Steam aja bisa soalnya. Kalau ini misalnya dia enggak, ini masih 1/4. Ini Netflix nggak optimal nih. Ini serasa udah yang pakai iPhone gitu ya. Kalau ada aplikasi di iPhone yang lambat, aplikasinya nih payah. Padahal mungkin salah iPhone-nya. Jadi gitu aja dulu kesimpulannya.
Internet kenceng ya? Mungkin kalau dikasih sehari full gitu, internet yang super kenceng kayak tadi bakal berguna banget. Jadi kita langsung kilaf download semuanya. Tapi kalau misalnya kita dikasih 1 bulan full, mungkin bakalan banyak yang kebuang sia-sia gitu ya. Kayak sayang gitu kalau nggak dipakai. Jadi mungkin ini internet yang selama ini dibilang pakai wifi tetangga pas nonton YouTube mungkin bisa, karena internet yang kenceng bisa dibagi-bagiin juga kalau misalnya routernya bisa connect ke banyak device. Kalau misalnya kita cuma 50 megabit kan, kalau kita bagi ke 10 HP dan semuanya lagi aktif bakal kerasa lambat. Tapi internet sekenceng ini kalau dibagi ke banyak, mungkin di kantor, mungkin di mall, mungkin di mana, itu bakal berguna banget. Jadi orang misalnya pakai 555 doang bisa 200 atau ya kayak gitulah. Kalau cuma buat pribadi doang rasanya bener-bener head down banget. Itu aja sih, saya nggak kepikiran mau kasih kesimpulan kayak gimana. Yang penting udah ngerasain internet yang kenceng tuh kayak gimana, udah puas. Jadi gitu aja dulu. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Woi, ini saya sebagai pengguna 2 tahun lebih sih rekomen banget sih Indosat Kick ini. Iqbal aja pakai dan oke sih.